Halo, pernah nggak sih kamu ngerasa kepala tuh rasanya penuh banget, sumpek, sampai rasanya kayak mau meledak? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Di sini kita bakal bahas bareng-bareng beberapa cara yang simple tapi terbukti secara ilmiah buat menenangkan pikiran pas hidup lagi terasa berat-beratnya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari satu fakta yang cukup penting nih. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, ternyata 1 dari 5 orang di Indonesia, atau kalau dihitung-hitung sekitar 54 juta orang, pernah ngalamin yang namanya tekanan mental. Angka yang besar banget kan? Itu artinya kemungkinan besar ada orang di sekitar kamu, teman, keluarga, atau bahkan ya diri kita sendiri yang lagi ngerasain hal ini. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa kewalahan, cemas, atau tertekan, poin paling penting yang harus kamu pegang adalah perasaan itu sangat-sangat wajar dan kamu sama sekali nggak sendirian. Jutaan orang lain juga merasakan hal yang sama. Ini bukan tanda kamu lemah, ini cuma bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Nah, terus pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin pas perasaan itu datang? Jawabannya ternyata banyak banget. Yuk kita siapkan semacam kotak P3K psikologis kita sendiri. Isinya alat-alat sederhana yang bisa kita pakai kapan aja dan di mana aja buat bantu kita merasa lebih baik. Alat pertama kita, ini yang paling dasar, tapi sering banget kita lupain, padahal bisa dibilang paling ampuh, yaitu napas kita sendiri. Kita bakal belajar satu teknik yang namanya box breathing, atau kalau diartiin, pernapasan kotak. Apa sih box breathing itu? Gampangnya gini, ini adalah cara kita bernapas dengan pola yang teratur. Coba bayangin deh, kamu lagi ngegambar sebuah kotak pakai napas kamu. Tarik napas pelan-pelan selama 4 hitungan. Tahan 4 hitungan, hembuskan napas juga 4 hitungan. Dan tahan lagi 4 hitungan. 4 sisi, panjangnya sama semua. Simple kan? Terus, kok bisa sih cuma ngatur napas doang bisa bikin tenang? Jadi gini, waktu kita panik, tubuh kita itu otomatis masuk ke mode panik. Jantung jadi deg-degan, napas jadi pendek-pendek. Nah, box breathing ini fungsinya kayak saklar yang bisa mindahin tubuh kita ke mode tenang, yang bikin detak jantung melambat dan badan jadi lebih rileks. Dan ini bukan teknik kaleng-kaleng loh. Teknik ini beneran dipakai sama pasukan elit kayak Navy SEALs buat bantu mereka tetap tenang dan fokus di bawah tekanan yang luar biasa ekstrim. Kalau buat mereka aja ampuh, pastinya kita juga bisa ngerasain manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita coba bareng-bareng sekarang ya. Coba duduk yang nyaman, rileks. Udah siap? Oke, tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3, 4. Sekarang, tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. 1, 2, 3, 4. Dan tahan lagi. 1, 2, 3, 4. Coba ulangi beberapa kali dan rasain deh bedanya di tubuh kamu. Oke, kita lanjut ke alat kedua. Yang ini cocok banget buat momen-momen di mana pikiran kita itu ngelantur kemana-mana. Mikirin yang udah lewat atau cemas sama yang belum terjadi. Namanya teknik grounding 54321, cara cepat buat narik pikiran kita kembali ke di sini dan sekarang. Jadi, grounding ini gunanya buat apa sih? Waktu kita cemas, kita itu sering banget kejebak dalam pikiran kita sendiri. Nah, teknik ini sengaja maksa otak kita buat fokus sama apa yang nyata terjadi di sekitar kita saat ini, lewat panca indera. Ini cara yang efektif banget buat mutusin lingkaran setan pikiran cemas. Caranya gampang banget dan kamu bisa coba sekarang juga, dimanapun kamu berada. Coba deh lihat sekeliling kamu dan sebutin dalam hati 5 benda yang kamu lihat. Sekarang coba rasain 4 hal yang bisa kamu sentuh, bisa jadi bajumu, kursi, atau meja. Lanjut, coba dengerin 3 suara. Mungkin suara AC atau suara dari luar. Terus, cium 2 aroma, dan terakhir, sadari 1 rasa di mulut kamu. Dan ternyata, teknik sesimpel ini beneran ngefek loh. Ada buktinya. Sebuah penelitian yang dilakukan ke remaja di ND Indonesia nemuin kalau setelah mereka rutin latihan grounding, tingkat kecemasan mereka gara-gara takut ketinggalan atau FOMO itu turun drastis. Ini bukti nyata kalau fokus ke saat ini itu beneran manjur. Sip, sekarang alat kita yang ketiga. Ini buat ngatasin kepala yang rasanya udah kayak gudang, penuh sesak dan berantakan. Namanya brain dump journaling, atau gampangnya kita muntahin semua isi pikiran kita ke kertas. Konsepnya tuh simpel banget. Kamu cuma butuh kertas sama pulpen. Terus tulis aja semuanya yang ada di kepala kamu. Gak perlu rapi, gak usah mikirin tata bahasa, gak perlu bagus. Anggap aja ini ruang aman buat kamu, bebas dari penilaian. Tujuannya cuma satu. Keluarin semua unek-unek itu dari kepala.
Coba deh bayangin, otak kita itu kayak RAM di laptop atau komputer. Kalau kebanyakan aplikasi dibuka barengan, pasti jadi lemot kan? Nah, nulis ini tuh kayak mindahin file-file berat dari RAM ke hard drive eksternal, yaitu si kertas tadi. Hasilnya, RAM di otak kita jadi lebih lega, lebih plong, dan bisa kerja lebih baik. Dan manfaatnya ini bukan cuma perasaan plong doang loh, ada buktinya secara ilmiah. Sebuah studi keren di University of Chicago nemuin kalau mahasiswa yang nyempetin 10 menit buat nulisin semua kekhawatiran mereka sebelum ujian, ternyata nilainya jadi jauh lebih bagus. Ini nunjukin kalau ngeluarin kekhawatiran itu beneran bisa bikin performa kita lebih baik. Caranya gampang banget. Siapin aja buku atau kertas dan pulpen. Pasang timer sekitar 10-15 menit. Terus mulai tulis. Tulis aja terus tanpa berhenti. Tanpa diedit, tanpa dihakimi, biarin semuanya ngalir. Kalau udah selesai, kamu bebas mau baca lagi atau nggak usah dibaca sama sekali. Karena yang paling penting itu proses ngeluarinnya. Oke, sekarang kita udah punya 3 alat yang keren banget di kotak P3K kita. Terus, gimana cara pakainya secara berurutan? Yuk kita rangkai jadi satu panduan praktis yang bisa langsung kamu pakai pas lagi ngerasa kewalahan. Jadi, bayangin kamu lagi ngerasa kalut banget. Coba deh, ikutin protokol simpel ini. Pertama, mulai dengan box breathing selama 3-5 menit buat nenangin badan. Kedua, lanjutin dengan grounding 2-3 menit buat balikin fokus ke saat ini. Ketiga, luangin 10 menitan buat berendam. Dan terakhir, kunci perasaan tenang itu dengan aktivitas yang rileks, kayak dengerin musik atau bikin teh hangat. Nah, sebelum kita tutup, ada beberapa catatan penting banget yang harus kita pegang. Pertama, konsistensi itu kuncinya. Latihan 5 menit tiap hari itu jauh lebih bagus daripada 1 jam, tapi cuma sebulan sekali. Kedua, coba aja semuanya dan temuin mana yang paling klik buat kamu. Nggak ada cara yang salah. Dan yang paling penting, alat-alat ini adalah pertolongan pertama ya, bukan pengganti bantuan profesional. Kalau kamu ngerasa butuh, jangan pernah ragu buat cari bantuan ke psikolog atau psikiater. Nah, dari 3 alat yang udah kita bahas tadi, kira-kira mana nih yang mau kamu coba duluan hari ini? Cukup pilih satu aja buat mulai, itu udah langkah awal yang luar biasa. Terima kasih banyak udah menyimak, semoga hari-harimu ke depan jadi lebih tenang.